Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Yoga Pangestu. Aku berasal dari Prodi Fisika Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024 dengan NIM 1306624028. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal membahas materi tentang medan listrik dan juga hubungannya dengan charger ponsel yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari sebagai alat elektronik yang berada di sekitar kita. Jadi langsung saja kita mulai tipis-tipis perkenalan apa sih itu medan listrik dan bagaimana definisinya apa itu medan listrik. Baik, jadi di sini saya bakal membahas bagaimana kita dapat menentukan gaya listrik pada suatu partikel yang bermuatan bila didekatkan dengan partikel lainnya. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana suatu partikel, anggaplah partikel pertama, yang dapat mengetahui keberadaan partikel kedua, padahal partikel-partikel itu tidak saling bersentuhan. Bagaimana dapat timbul suatu tindakan dari kejauhan tanpa adanya koneksi yang dapat kita dilihat dari kedua partikel itu? Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab dengan memperhatikan bahwa partikel 2 memiliki suatu daerah tertentu untuk mempengaruhi partikel 1. Nah, daerah inilah yang disebut sebagai medan listrik. Ketika kita meletakkan partikel 1 pada sembarang titik, jadi di sekitaran partikel 2, tapi sembarang bebas di mana aja, pada ruangan tertentu, partikel 1 ini akan mengetahui keberadaan partikel 2 karena ia terpengaruh oleh medan listrik partikel 2 di titik tersebut, sehingga partikel 1 dapat mengetahui keberadaan partikel 2 tanpa bersentuhan melainkan dengan adanya medan listrik. Jadi misalkan ada dua partikel di suatu ruangan, antara partikel 1 atau partikel A dan partikel 2 atau partikel B. Nah, si partikel 1 ini atau partikel A ini dapat mengetahui keberadaan partikel B itu karena adanya medan listrik yang diciptakan oleh partikel B. Di medan listrik partikel 2 ini akan mempengaruhi partikel 1 sehingga partikel 1 ini dapat mengetahui keberadaan partikel 2 atau B tanpa harus bersentuhan secara langsung, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sifat-sifat utama medan listrik dan penjelasannya sedikit. Jadi langsung aja ke segmen berikutnya. Baik, selanjutnya pada segmen kali ini saya bakal membahas tentang definisi listrik dan juga sifat-sifat utama yang dimiliki oleh medan listrik. Ya, jadi pada kesempatan ini saya bakal membahas lagi definisi dan melanjutkan definisi yang sudah sempat saya bahas di segmen sebelumnya tentang apa aja sih yang saya ketahui tentang medan listrik dan juga definisi yang saya ketahui tentang medan listrik. Oke, pertama-tama mungkin kita pernah berpikir ya, kayak bahwa medan listrik itu merupakan suatu area atau daerah yang diisi atau di dalamnya itu terdapat listrik. Hal itu tidak keliru sama sekali. Memang benar, secara umum medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah atau area di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau proton atau maupun muatan negatif atau elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik juga merupakan sebuah medan vektor. Medan ini merupakan distribusi vektor-vektor, di mana di setiap titik dalam ruang di sekitar objek bermuatan memiliki vektor atau bisa disebut nilai dan juga arah. Lebih spesifiknya lagi, kita dapat memproyeksikan medan listrik di suatu titik di dekat objek bermuatan. Bayangkan bahwa kita meletakkan sebuah partikel positif Q0 yang dapat kita sebut sebagai muatan uji di titik P misalkan. Setelah itu, kita mengukur gaya elektrostatik F yang bekerja pada muatan uji tersebut. Pada akhirnya, kita dapat mendefinisikan medan listrik E di titik P akibat objek tersebut, atau secara matematis dapat kita tulis sebagai E vektor sama dengan F vektor per Q0.
Dari penjelasan atau persamaan matematis di atas, kita dapat mempresentasikan medan listrik di titik P dengan sebuah panah vektor yang ekornya berada di titik P. Untuk dapat mendefinisikan medan listrik di dalam suatu area tertentu, kita juga harus mendefinisikannya pada seluruh titik yang ada di daerah tersebut. Menurut satuan SI atau satuan internasional, dari medan listrik ini adalah Newton per Coulomb atau N per C. Dari definisi di atas, mungkin kita berpikir bahwa medan listrik baru ada ketika terdapat muatan uji. Padahal sebetulnya medan ini ada dengan sepenuhnya terlepas dari pengaruh muatan uji. Medan listrik pada titik P telah dan terus ada sebelum muatan uji Q0 diletakkan pada titik itu. Di dalam pembahasan ini, kita akan mencoba memproyeksikan medan listrik dan menjelaskan lebih lanjut sifat-sifat utama medan listrik yang berada dalam fisika. Baik, selanjutnya kita bakal membahas sifat-sifat utama yang dimiliki oleh medan listrik. Yang pertama adalah medan listrik sebagai garis. Michael Faraday, yang merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan gagasan mengenai medan listrik pada abad ke-19. Beliau membayangkan bahwa ruang di sekitar sebuah benda bermuatan dipengaruhi oleh garis-garis gaya. Garis-garis ini dapat memberikan gaya yang mudah bagi kita untuk memvisualisasikan pola-pola dalam medan listrik. Garis medan listrik adalah garis khayal yang menggambarkan arah dan kekuatan medan listrik. Garis ini digunakan untuk memvisualisasikan medan listrik di sekitar objek bermuatan. Ada dua jenis utama garis medan listrik, diantaranya garis medan listrik seragam dan juga garis medan listrik tidak seragam. Yang kedua, muatan listrik dalam muatan titik dalam medan listrik. Muatan titik atau kadang-kadang disebut juga sebagai titik muatan adalah sebuah objek bermuatan listrik yang berukuran cukup kecil dibandingkan dengan sesuatu sehingga dimensinya bisa diabaikan. Jadi kita nggak perlu menghitung dimensinya. Dengan kata lain, titik muatan adalah suatu muatan hipotesis yang terletak pada suatu titik tunggal dalam ruang. Elektron dalam hal ini pada berbagai penggunaan dapat dianggap suatu titik muatan. Baik, yang kedua ada muatan titik dalam medan listrik. Muatan titik atau kadang-kadang disebut juga sebagai titik muatan adalah sebuah objek bermuatan listrik yang berukuran cukup kecil dibandingkan dengan sesuatu sehingga dimensinya bisa kita abaikan. Dengan kata lain, titik muatan adalah suatu hipotesis yang terletak pada suatu titik tunggal dalam ruang. Elektron dalam hal ini pada berbagai penggunaan dapat dianggap sebagai suatu titik muatan yang ukurannya diberikan oleh suatu skala ukuran panjang yang dikenal sebagai jari-jari atom. Untuk menentukan medan listrik akibat muatan di titik Q di sembarang titik yang berjarak R dari muatan titik Q, diletakkan muatan uji positif Q0 di titik itu. Dari hukum Coulomb, magnitudo gaya elektrostatik yang bekerja pada Q0 adalah F sama dengan K 0 per R kuadrat. Arah F vektor adalah lurus menjauhi muatan listrik muatan titik jika Q positif dan lurus mendekati muatan jika Q negatif. Magnitudo vektor dari persamaan medan listrik adalah E sama dengan F per Q0 sama dengan Q mutlak per R kuadrat. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen utama, yaitu medan listrik dalam charger ponsel atau smartphone. Nah, pertama-tama kita telah membahas secara panjang dan juga lebar mengenai definisi medan listrik, bagaimana medan listrik itu mempengaruhi muatan di sekitarnya, serta sifat-sifat utama yang dimiliki oleh medan listrik. Dalam dunia semakin modern ini,
teknologi juga harus ikut berkembang. Dan medan listrik menjadi bagian yang sangat erat dalam berbagai inovasi, terutama dalam perangkat pengisian daya ponsel yang sedang kita pakai sekarang. Ya, kebetulan ponselnya sedang saya pakai buat bikin video. Jadi ya, yang kita pakai sekarang dan juga kita pakai sehari-hari ini ya. Terus muncul beberapa pertanyaan penting nih. Kayak bagaimana sih medan listrik bekerja dalam charger ponsel? Dan juga seperti apa dan apa aja komponen-komponen di dalam charger ponsel itu. Nah, dan juga yang terakhir, apakah perbedaan medan listrik pada charger nirkabel dan juga charger biasa? Nah, itu kita bakal bahas di segmen kali ini. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan menganalisis cara kerja charger ponsel serta bagaimana medan listrik dalam fisika berperan dalam proses kinerja pengisian daya. Saat ini industri ponsel sedang berlomba-lomba menciptakan perangkat yang lebih cepat, pintar, dan juga efisien. Salah satu fitur yang menjadi tren adalah teknologi pengisian daya cepat dan super cepat dengan kapasitas baterai yang besar. Bahkan ponsel modern kini sudah mendukung pengisian daya secara nirkabel. Nah, di dalam charger ponsel ini, komponen utama yang berperan dalam menghasilkan medan listrik adalah kepala charger atau yang biasa kita sebut sebagai adaptor. Nah, adaptor ini memiliki fungsi utama untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi sumber daya arus searah atau DC yang sesuai untuk mengisi baterai ponsel kita. Proses ini melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis secara menyambung untuk memastikan pengisian daya berjalan dengan secara efisien dan juga aman. Di antaranya ada yang pertama itu ada steker atau plug, yang kedua itu ada sekring atau fuse, yang ketiga ada filter EMI atau electromagnetic interference, yang keempat ada penyarah atau retriever. Yang kelima itu ada transformator atau switching transformator atau biasa kita sebut trevo. Dan juga, itu adalah 5 komponen yang menyusun dan berada dalam charger ponsel yang saling bekerja secara sinergis dan saling terhubung sehingga ponsel dapat terisi secara efisien dan juga aman. Baik, selanjutnya adalah segmen evaluasi dari saya. Menurut saya, desain transformator dalam adaptor charger memiliki beberapa unggulan, di antara efisiensi energi, tingkat keamanan yang tinggi, kompatibilitas dengan berbagai perangkat, serta portabilitas yang memudahkan pengguna dalam membawanya kemana saja yang ia mau. Namun, di balik kelebihannya, terdapat juga beberapa kekurangan seperti panas yang sangat berlebih saat digunakan dalam waktu yang lama, potensi gangguan elektromagnetik, keterbatasan daya, serta ukuran dan berat yang dapat menjadi kurang praktis. Seiring dengan perkembangan teknologi, tren penggunaan adaptor kabel mulai bergeser ke adaptor nirkabel. Jika dibandingkan, adaptor kabel memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena energi ditransfer langsung melalui konduktor, sehingga pengisian daya berlangsung lebih cepat. Meskipun adaptor kabel lebih unggul dalam hal efisiensi dan kecepatan pengisian, adaptor nirkabel menawarkan kemudahan penggunaan dan keamanan yang lebih baik. Pengisian daya nirkabel dapat meminimalkan resiko kerusakan pada port ponsel akibat colokan yang tidak stabil ataupun sering digunakan. Oke, dan selanjutnya segmen terakhir pada pembahasan materi kali ini ialah segmen inovasi dan ide. Menurut saya, meskipun teknologi charger sudah terus makin berkembang, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan efisiensinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan jalur arus listrik
serta memilih material konduktor yang tepat. Penggunaan bahan superkonduktor atau kawat tembaga berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi penghantaran arus listrik, sehingga energi yang disalurkan pun dapat semakin lebih optimal. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang konsep hubungan antara medan listrik dan pada kabel charger ponsel. Dan demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri sini. Selamat malam dan semangat fisika.